Halo, perkenalkan nama saya Natasha Timodaton dengan NIM 2210211033 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Citra Bangsa Kupang. Saya akan memaparkan tugas Internet of Things atau IoT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari IoT. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data. Melalui integrasi sensor, konektivitas, platform cloud, serta keamanan dan privasi yang kuat, IoT memungkinkan otomatisasi dan kecerdasan dalam berbagai bidang. Dengan bantuan kecerdasan buatan, IoT dapat memberikan wawasan dan tindakan yang lebih cerdas, menciptakan peluang inovatif di banyak sektor seperti industri, rumah tangga, kesehatan, dan transportasi. Kemudian, ada pun beberapa komponen pembentuk IoT, yaitu yang pertama kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. IoT tak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan AI, karena AI lah yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cerdas. Dalam prinsip kerjanya, IoT menjadi tempat yang mengumpulkan informasi, sementara AI berperan sebagai mesin yang menganalisa dan memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan informasi tersebut. Yang kedua, konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya juga tidak harus berskala besar dan mahal, tetapi bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. Kemudian yang ketiga ada sensor. Sensor IoT merupakan komponen IoT kunci dalam mengumpulkan informasi. Cara kerjanya adalah dengan merasakan perubahan fisik atau kimia seperti suhu, cahaya, tekanan, kelembapan, atau gerakan yang kemudian diubah menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh mikrokontroler atau prosesor. Ada beberapa contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah pintar atau smart home. Contohnya seperti lampu pintar, termostat pintar, dan asisten suara seperti Alexa atau Google Home. Cara kerja dari sistemnya yaitu perangkat pintar di rumah terhubung ke internet melalui Wi-Fi atau Bluetooth, memungkinkan pengguna mengontrolnya dari jarak jauh lewat aplikasi atau perintah suara. Sensor pada perangkat ini mengumpulkan data seperti suhu ruangan atau waktu pengguna pulang yang kemudian dikirim ke cloud untuk diproses. Berdasarkan data ini, perangkat dapat mengambil tindakan otomatis seperti menyesuaikan suhu saat pemilik rumah datang atau mematikan lampu saat ruangan kosong. Pengguna juga dapat mengatur rutinitas otomatis melalui aplikasi seperti menghidupkan lampu pada jam tertentu. Yang kedua, kesehatan dan kebugaran atau smart health device. Contohnya yaitu jam tangan pintar dan pelacak kebugaran atau fitness tracker yang memonitor detak jantung, jumlah langkah, dan kualitas tidur. Cara kerja sistem ini adalah perangkat ini dilengkapi dengan sensor biometrik yang mengumpulkan data terkait aktivitas fisik dan kondisi tubuh pengguna. Data ini dikirim secara berkala ke aplikasi di smartphone melalui Bluetooth, di mana pengguna bisa melihat laporan tentang kondisi kesehatan mereka. Beberapa perangkat bahkan menggunakan analitik data untuk memberi rekomendasi seperti mengingatkan pengguna untuk bergerak jika terlalu lama duduk. Informasi ini juga dapat dikirim ke platform kesehatan di cloud, di mana dokter atau pelatih dapat mengaksesnya untuk memberikan saran medis atau program latihan yang sesuai. Yang ketiga, mobil terhubung atau connected car. Contohnya yaitu mobil yang dapat melacak kondisi mesin, memberi navigasi real-time, atau memberikan notifikasi servis. Cara kerja sistemnya, mobil terhubung ke internet melalui jaringan seluler yang memungkinkan pengumpulan dan pengiriman data secara real-time. Sensor pada mobil memantau berbagai aspek seperti tekanan ban, level ban bakar, atau status mesin yang ditampilkan di layar dashboard,
atau aplikasi di ponsel. Jika ada masalah seperti tekanan ban rendah, mobil otomatis mengirim notifikasi ke pengguna. Selain itu, data GPS memungkinkan mobil memberikan navigasi dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas terkini, sehingga pengguna dapat memilih rute tercepat. Selanjutnya, tantangan utama yang harus diatasi dalam penerapan teknologi IoT di sektor publik dan sektor swasta. Penerapan teknologi IoT di sektor publik dan swasta menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan keamanan yang optimal. Berikut adalah tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, keamanan dan privasi. Keamanan data adalah salah satu tantangan terbesar karena perangkat IoT mengumpulkan dan mengirimkan data sensitif yang bisa rentan terhadap serangan cyber. Perangkat yang tidak dilindungi dengan baik dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk mencuri data atau bahkan mengambil alih perangkat. Solusi yang diperlukan yaitu diperlukannya enskripsi data yang kuat, autentifikasi yang ketat, dan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Selain itu, regulasi terkait privasi dan keamanan data harus dipatuhi terutama dalam mengelola data pribadi. Yang kedua, standarisasi dan interoperabilitas. Di pasar IoT, perangkat dari berbagai produsen seringkali tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena perbedaan protokol dan standar. Ini dapat menciptakan masalah interoperabilitas di mana perangkat yang berbeda tidak dapat beroperasi dengan lancar dalam satu ekosistem. Solusinya adalah standarisasi protokol komunikasi dan format data pada perangkat IoT sangat penting agar perangkat dari berbagai vendor bisa bekerja sama dengan baik. Organisasi standar seperti IEEE dan ISO sedang bekerja untuk menetapkan standar interoperabilitas yang dapat diadopsi secara global. Yang ketiga, skalabilitas infrastruktur. Dalam penerapan IoT yang luas, terutama di kota pintar atau perusahaan besar, dibutuhkan infrastruktur jaringan yang mampu mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Penambahan perangkat IoT secara besar-besaran bisa menyebabkan jaringan kelebihan beban sehingga mengurangi efisiensi. Solusinya, pengembangan jaringan yang scalable dan mampu menampung banyak perangkat seperti 5G, edge computing, dan cloud hybrid sangat penting untuk mendukung penerapan IoT dalam skala besar. Yang keempat, pengelolaan data dan analitik. Perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau big data dan terus-menerus. Mengelola, menyimpan, dan menganalisis data ini membutuhkan infrastruktur yang mahal dan teknologi analitik yang kompleks untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Solusinya yaitu cloud computing, machine learning, dan analitik data yang canggih dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis data IoT secara efisien. Data yang relevan bisa disimpan dalam cloud atau data center lokal atau edge computing untuk mempercepat pemrosesan. Yang kelima, masalah legalitas dan regulasi. Regulasi mengenai pengumpulan dan penggunaan data IoT masih belum seragam di seluruh dunia. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dengan aturan yang berbeda. Solusinya adalah adanya kebijakan dan regulasi yang jelas tentang privasi, keamanan, dan penggunaan data IoT akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat diandalkan bagi pengguna IoT di sektor publik maupun swasta. Yang keenam, biaya implementasi yang tinggi. Penerapan IoT dalam skala besar membutuhkan investasi yang besar dalam perangkat, infrastruktur, serta pengembangan platform dan aplikasi IoT. Hal ini bisa menjadi penghambat terutama bagi organisasi kecil atau pemerintah dengan anggaran terbatas. Solusinya adalah skema pembiayaan seperti kerjasama antara sektor publik dan swasta atau public-private partnership
subsidi pemerintah atau layanan IoT berbasis langganan dapat membantu mengurangi beban biaya awal.